Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Ridwan selalu dilarang pulang kampung oleh istrinya Devi dengan alasan uang yang mereka kumpulkan belum cukup. Namun diam-diam Ridwan pulang kampung untuk surprise. Tak disangka, ternyata saat pulang istrinya tengah menyusui seorang bayi mungil berusia 3 bulan. Padahal sudah 2 tahun dirinya tidak pulang kampung. Lalu bayi siapakah itu? Lebih terkejut lagi saat Ridwan mengetahui bahwa rumah yang dibangun oleh uangnya, rumahnya hanya atas nama Devi saja. Akhirnya pria itu bersumpah akan membalas perlakuan istrinya itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita ikuti sama-sama kisahnya. Ridwan berdiri bagaikan patung saat melihat istri yang selalu ia kirimi uang setiap bulannya saat ini tengah menyusui bayi yang ditaksir usianya sekitar 3 bulan. Bagaimana bisa istrinya hamil dan melahirkan padahal sudah 2 tahun mereka berdua tidak bertemu? Oleh siapakah istrinya hamil? Pria itu bertanya-tanya dalam benaknya. Kamu siapa? Tanya Devi yang saat ini tengah berjemur dan menyusui putri kecilnya. Menatap Ridwan yang sama sekali tidak mengetahui bahwa itu adalah suami sahnya. Ridwan sengaja pulang kampung tanpa terlebih dahulu memberitahukan, karena sang istri selalu saja menahan Ridwan. Devi selalu keberatan saat Ridwan mengutarakan ingin pulang. Ternyata wanita itu memiliki laki-laki lain, sehingga keberatan dengan kepulangan suaminya. Ada urusan apa kamu kemari? Tanya Devi ketus, sama sekali tidak menyadari bagaimana tatapan Ridwan terhadap dirinya. Ridwan sengaja menyamar sebagai paket tukang kurir untuk memasuki rumahnya dengan harapan bahwa kali ini tindakannya adalah sebuah surprise, kejutan untuk sang istri. Namun ternyata istrinya lah yang benar-benar mengejutkan Ridwan. Pria itu memakai topi, kacamata hitam, dan kumis palsu, dan juga disertai janggut palsu. Devi nyaris sama sekali tidak menyadari bahwa yang saat ini berdiri beberapa meter dari dirinya adalah pria yang menikahinya 3 tahun lalu. Saya tukang paket, Mbak, tapi saya sepertinya salah rumah. Saya sedang mencari-cari alamat yang tertera. Kalau boleh saya tahu, apakah ini rumahnya Bapak Ridwan? Ridwan pura-pura bertanya. Bukan, ini rumah saya, tukas Devi ketus, yang memasang wajahnya judes karena tersinggung. Oh maaf, berarti saya salah alamat, jawab Ridwan pura-pura tidak tahu. Padahal dirinya itu selalu dikirim foto rumah yang saat ini ia pandang sesaat. Rumah yang selalu Devi katakan bahwa itu rumah mereka berdua. Tapi mengapa Devi justru mengatakan bahwa itu adalah rumah Devi? Itu anaknya Mbak ya, selidik Ridwan dengan degup jantung yang tidak beraturan. Ya, iyalah ini anak saya. Orang saya lagi menyusuinya, sahut Devi dengan angkuh. Pangkuan tersebut membuat tubuh Ridwan lemas bagaikan tak bertulang. Tenggorokannya tercekat, seolah kehabisan kata-kata saat menyadari dan mengetahui bahwa istrinya memiliki anak. Meski hatinya bergemuruh dengan rasa sakit hati, namun pria itu berusaha untuk melihat lebih dekat ke arah bayi tersebut. Mau ngapain? Tanya Devi judes. Hanya ingin lihat-lihat bayinya saja, Mbak. Saya sudah 3 tahun menikah tapi belum juga punya anak. Devi menarik napas panjang. Belum waktunya kali, teman saya juga 5 tahun menikah belum punya anak. Sabar saja. Saya doakan semoga mas paketnya segera punya anak seperti saya. Devi mulai menurunkan nada suaranya. Mungkin begitu, Mbak. Semoga dalam waktu dekat saya juga memiliki bayi, balas Ridwan dengan suara yang sedikit bergetar, menahan amarah di dalam jiwa. Mbak pasti bahagia banget ya punya anak. Devi mengangguk percaya diri, diiringi senyum lebar. Iya dong bahagia, nanti kalau kamu punya anak juga kamu pasti bakal bahagia mas. Tutur Devi, merasa jumawa karena dirinya kini berhasil memiliki anak. Tanpa Devi ketahui bahwa pria yang saat ini menginterogasi dirinya adalah suami yang telah mengamatinya. Syukurlah, saya ikut senang, sahut Ridwan. Ngomong-ngomong, di mana suami Mbak? Suami saya lagi mancing, Mas. Semoga saja dapat ikan banyak, celutuk Devi yang terlihat begitu bangga saat menyebutkan bahwa sang suaminya saat ini tengah mancing, bukan tengah bekerja.
Ridwan dapat mengambil kesimpulan bahwa selama ini istrinya berselingkuh dengan seorang pria pengangguran yang mungkin bisa memuaskan nafsu wanita itu. Selagi Ridwan ada di Pulau Kalimantan sana, kini Ridwan paham mengapa istrinya selalu melarang Ridwan untuk pulang kampung, walaupun hanya seminggu atau 2 minggu. "Devi, Mas mau pulang boleh kan?" tanya Ridwan kala itu ditelepon. "Mas mau pulang? Ngapain pulang, Mas? Uang kita itu belum terkumpul banyak. Mas lebih baik fokus bekerja deh agar uangnya cepat kumpul. Gak usah pulang." "Tapi Mas rindu kamu. Mas juga rindu ibu dan Bang Rudi," ucap Ridwan. "Alah, gak usah lebay lah Mas. Kalau kamu rindu sama ibu, coba saja kamu video call sama dia. Lagi pula yang terpenting itu uang transferan kamu untuk ibu. Lebih baik kamu kirim uang yang banyak untuk aku dan ibu kamu. Itu akan lebih berharga daripada cuma ketemu tapi kamu gak dapat uang." "Tapi Devi, Mas," belum selesai pria itu mengungkapkan isi hatinya. Sang istri sudah lebih dahulu menimpali ucapan Ridwan. "Jangan ada tapi-tapian, Mas. Lebih baik kamu fokus kerja dan kirim uang ke rekening aku dan ibu. Nanti juga kalau sudah waktunya kamu pulang juga kan?" tolaknya tegas. "Sudah, jangan bahas ini lagi. Lebih baik kamu pikirin gimana caranya agar uang kita segera terkumpul banyak untuk modal kita di masa depan. Ngerti kamu, Mas?" Tandas Devi membuat keputusan sendiri tanpa sedikit pun mempertimbangkan perasaan sang suami. Mas kurir," panggil Devi setengah berteriak. Ridwan mengerjap kaget. "Oh, iya Mbak. Sudah lebih baik Mas keluar dari halaman rumah saya. Saya nggak mau ada kejadian yang enggak-enggak." "Kejadian yang enggak-enggak maksudnya?" "Maksudnya adalah nggak ada jaminan kan kalau Mas ini orang jujur sepenuhnya. Gimana kalau Mas datang sini cuma untuk merampok atau maling? Lebih baik Mas cepat pulang sebelum suami saya pulang nanti. Suami saya cemburu. Setengah jam lagi juga dia pulang atau mungkin..." "Nah, ini suami saya telepon," ujar Devi sambil mengangkat panggilan seluler yang masuk ke HP Androidnya. Sedangkan tangan Ridwan bergetar saat melihat perselingkuhan istrinya dengan nyata di depan mata. "Halo sayang, jam berapa pulang?" sapa Devi, diiringi dengan pertanyaan, membuat Ridwan semakin hancur. "Halo sayang, maaf banget nih. Kayaknya aku gak bisa pulang, soalnya aku diajak pergi ke suatu tempat sama teman aku." "Gak apa-apa kan sayang?" dari balik telepon Devi, seorang pria menjawab dengan begitu mesra. Sayang sekali suara telepon terkadang kurang jelas. Dengan suara yang terdengar langsung keluar secara lisan, Ridwan sama sekali tidak dapat menebak siapakah pria yang menjadi selingkuhan istrinya itu. "Ya, kok kamu gak pulang sih sayang? Di mana dong aku dan anak kita? Gimana dong kalau kami rindu?" balas Devi. Dengan begitu mesra membuat ubun-ubun Ridwan semakin terasa bergejolak. "Jangan khawatir sayang, Mas di sini nggak ngapa-ngapain kok. Cuma nganterin temen saja," balas selingkuhan Devi dengan begitu mesra. "Iya deh sayang, janji ya jangan ngapa-ngapain di sana. Aku nunggu kamu di sini." "Dadah sayang, kamu nggak mau nanyain kabar anak kita?" tanya Devi manja. "Emang anak kita kenapa?" tanya pria selingkuhan itu. "Anak kita mirip kamu loh, padahal usianya baru 3 bulan lebih. Tapi wajahnya udah mirip banget sama kamu," seluruh Devi. Sedangkan tatapan Ridwan menatap tajam pada bayi yang saat ini digendong oleh Devi, begitu bangganya. "Kamu bisa aja deh," terdengar gelak tawa dari balik telepon. Di sana hanya Ridwan saja yang hancur hatinya berkeping-keping. "Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya ya sayang," ucap laki-laki tersebut. "Kamu masih berdiri di sini sih Mas Kurir?" Kali ini Ridwan tidak terkejut karena sedang tidak melamun. "Maaf kalau saya mengganggu, mungkin saya iri melihat Mbak yang sudah punya anak." "Gak usah iri Mas, mungkin kapan-kapan Mas juga akan punya anak kok," seru Devi sambil membetulkan kancing pakaian yang digunakan oleh putrinya saat ini. "Ya sudah Mbak, maaf ganggu ya, saya akan mencari alamat Bapak Ridwan." Tunggu kamu," seru Devi. "Kok kamu gak bilang kalau kamu nyari rumah yang namanya Ridwan?" "Iya Mbak, soalnya saya ada paket dari Bapak Ridwan, dari Kalimantan sana untuk diberikan ke alamat rumah Bapak Ridwan. Tapi sepertinya saya salah, soalnya Mbak kan..." Namun belum selesai Ridwan berbicara, Devi sudah terlebih dahulu menimpali. "Sini, mana paketnya?"
Devi bertanya sambil menengadahkan tangan kanannya. Tapi Mbak bilang barusan kalau... Udah, jangan banyak cincong. Sini, mana paketnya? Paketnya masih di mobil, Mbak, di sana. Devi mendengus kesal dengan jawaban dari tukang kurir tersebut, karena ternyata paketnya belum bisa ia lihat saat ini. Kok gitu sih? Ya kan saya bilang kalau saya salah alamat. Saya cari-cari rumah Bapak Ridwan. Tetapi ini rumah saya, Mas. Orang yang bernama Ridwan itu gak punya rumah. Ini rumah saya. Tukas Devi membuat Ridwan semakin terpaku dalam pikirannya mengenai sosok istri yang tega-teganya wanita itu mengkhianati dirinya dalam segala bidang. Oh, saya kira ini rumahnya. Saya kasih tahu ya, rumah ini adalah rumah saya. Kalau Mas nggak percaya, saya bisa tunjukkan surat rumah ini bahwa rumah ini berdiri atas nama saya. Ngerti kamu Mas Kurir? Kembali Devi menegaskan kepemilikan rumah yang ia banggakan itu. Kalau begitu boleh saya melihat suratnya? Gak boleh, gak usah tahu dan gak usah kepo. Sudah sana, ambil paketnya, saya nungguin nih di sini. Tita Devi dengan percaya diri bahwa suaminya memberikan paket untuk dirinya, tanpa sedikit pun mencurigai bahwa pria saat ini yang berbicara dengannya adalah suaminya. Baik Mbak, kalau gitu saya pamit untuk mengambil paketnya, balas Ridwan. Ridwan berjanji bahwa istrinya akan mendapatkan balasan atas perlakuan keji akibat mengkhianati dirinya. Aku tidak akan menyerah begitu saja, Devi. Aku pasti akan membuat perhitungan atas perbuatanmu yang benar-benar menghancurkan hidupku. Pria itu ingin menjelaskan dendam secara halus dan cantik. Wanita seperti kamu tidak layak ditangisi, ucap Ridwan sambil menyeka air matanya yang memaksa keluar dari kelopak mata. Walau bagaimanapun, dia adalah manusia yang memiliki titik terendah. Saat terluka, air mata pasti selalu ikut berduka. Aku akan membuat kamu menyesal, ucap Ridwan, sambil semakin jauh dari rumah tegak yang membuat hidupnya hancur berkeping-keping. Apa yang akan dilakukan Ridwan untuk memberikan peringatan kepada Devi? Dengan langkah gontai, Ridwan meninggalkan pelataran halaman rumah miliknya, yang ternyata diklaim sebagai milik istrinya sepenuhnya. Hatinya hancur mengingat bahwa perjuangan dirinya selama 2 tahun mengembara di luar pulau ternyata berbuah gigit jari. Benar-benar menyesal dirinya. Ternyata hanya memperkaya seorang wanita yang menghancurkan pernikahannya. Seseorang yang paling ingin ia temui saat ini adalah ibunya. Berharap bahwa wanita itu mampu memberikan penjelasan atau mungkin informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Bergegas pria itu menghampiri kediaman Ibu Rosita, ibu kandung yang melahirkannya. Namun sebelum itu, Ridwan memakai alat menyamar yang ia simpan di dalam tas ransel yang ia gendong. Memakai kumis palsu dan janggut palsu. Tak lupa kacamata hitam dan topi. Entah mengapa, Ridwan juga merasa bahwa ada yang gak beres dengan ibunya. Sesampainya di depan pintu, Ridwan berusaha untuk bersikap rileks dan tenang. Uang kita habis Bu, gimana dong? Celutuk seorang gadis sambil memegangi pakaian bagus. Dengan senyum mengembang, Bu Rosita lupa menutup pintu, tak menyadari bahwa saat ini ada seorang pria yang tengah mengawasi mereka berdua. Atau menguping. Tenang saja, kan ada kakakmu Ridwan. Kita minta saja sama kakakmu, sahut Bu Rosita tanpa beban. Tapi kan baru seminggu yang lalu Mas Ridwan ngasih uang sama ibu. Emang dia bakal ngasih lagi? Tanya gadis yang bernama Rina tersebut. Ya haruslah, bagaimanapun juga ibu ini adalah ibu kandung dia. Seharusnya dia itu menurut sama ibu. Kalau nggak ngasih gimana? Tanya Rina. Tenang saja, ibu bakal pura-pura sakit dan butuh biaya untuk ke dokter. Pasti Ridwan bakal langsung transfer kok. Selama ini ibu juga sering menggunakan trik itu. Saat meminta uang sama kakakmu, dia pasti bakal transfer. Celoteh Bu Rosita dengan bangga. Bu, habis lulus SMA, aku mau kuliah ya, pintanya manja. Beres, kita minta saja kakakmu agar membiayai kuliah kamu, kata Bu Rosita. Begitu enteng mengucapkan kalimat yang membuat Ridwan merasa sesak dadanya. Bukankah kuliah harus memerlukan uang yang tak sedikit? Mengapa harus Ridwan yang menanggung kuliah adiknya? Kalau Mas Ridwan gak bersedia gimana Bu? Kamu tenang aja, ibu gak akan bilang sama Ridwan kalau uang yang ditransfer dia untuk biaya kuliah kamu. Ibu hanya akan bilang bahwa kedepannya mungkin ibu butuh uang yang lebih besar lagi.
Bilang saja bahwa segala-galanya sekarang sedang naik harganya, agar Ridwan tetap mentransfer uang kepada kita. Jawab Bu Rosita memberitahukan rencananya. Lagi-lagi tubuh Ridwan membeku dengan pernyataan yang tak terduga dari ibu kandungnya itu. Betapa selama ini dirinya tertipu oleh ibu kandungnya yang ternyata selalu memeras keringat anaknya, meminta uang untuk berfoya-foya, bukan untuk sebuah kebutuhan. Dirinya tidak keberatan jika sang ibu meminta uang padanya untuk kebutuhan, tetapi bukan untuk kesenangan. Ibu memang pintar, seru Rina. Iya dong, lagi pula anak laki-laki itu kan memang sudah kewajiban untuk berbakti sama ibu. Wajar dong kalau dia tiap bulan transfer untuk ibu. Ridwan mengetuk pintu dengan tangan yang bergetar. Siapa? Tanya Bu Rosita, menoleh ke arah pintu. Ridwan sengaja tak menjawab. Pria itu memikirkan sebuah cara untuk mengelabui wanita yang telah membohonginya itu. Dirinya tidak ingin terus-terusan dipermainkan oleh wanita yang telah melahirkannya. Sungguh sial nasibnya karena bertemu dengan orang-orang toksik yang memanfaatkan kebaikannya. Siapa sih yang bertamu? Buka sana pintunya, Rina. Iya, sahut Rina, malas-malasan beranjak dari tempat duduknya, kemudian menghampiri pintu utama yang memiliki 2 daun pintu. Yang satu terbuka dan yang satunya tertutup. Gadis berusia 17 tahun itu menyipitkan kelopak matanya. Maaf, Mas cari siapa ya? Kakaknya yang pertama bernama Rudi. Saya temannya Ridwan. Saya ingin bertemu dengan Bu Rosita. Oh, respon dari Rina. Kemudian wanita itu menoleh ke arah belakang. Dari jarak beberapa meter terlihat ibunya saat ini tengah ada di dapur. Bu, ada tamu. Siapa? Katanya sih temannya Mas Ridwan. Suruh masuk, suruh tunggu di ruang tamu. Mari Mas, masuk, ajak Rina. Mas tunggu di sini ya, saya ambilkan minum, ucap gadis itu. Meski perlahan pria itu melirik ke kiri dan ke kanan. Kemudian matanya hampir melompat saat melihat sebuah foto keluarga yang terpampang indah di ruang tengah. Itu adalah Bu Rosita, Rina, Rudi, kakak pertama Ridwan, dan istrinya Ridwan yang bernama Devi. Untuk menuntaskan rasa penasaran, akhirnya pria itu pun berdiri, menatap dinding yang memandang sebuah foto yang membuat dirinya terenyuh. Di sana Devi tengah memegang seorang bayi yang kemungkinan besar baru saja dilahirkan, karena dari gambar itu terlihat baginya yang masih berwarna kemerahan. Itu artinya Bu Rosita juga mengetahui bahwasannya Devi memiliki seorang anak. Tetapi mengapa mereka menyembunyikan hal tersebut dari Ridwan? Apakah mereka bersekongkol, membohonginya? Tapi itu mana mungkin? Bukankah Ridwan adalah anak kandung Bu Rosita? Bu Rosita berdehem. Maaf Bu, saya... Silahkan duduk. Wanita itu mempersilahkan. Maaf ya Mas, ada keperluan apa menemui saya? Maaf Bu, saya mengganggu. Kedatangan saya kemari adalah untuk memberitahukan bahwa sebenarnya... Ridwan berpura-pura ragu. Apa Mas? Jangan berbelit-belit deh. Gak ada waktu meladeni Mas. Itu Bu, terjadi sesuatu dengan Ridwan di tempat pekerjaan. Apa? Kecelakaan apa? Terus gimana kabarnya Ridwan? Dia sehat-sehat saja kan? Dia masih bisa bekerja kan? Dia nggak libur bekerja kan? Bu Rosita memberondong pertanyaan kepada pria yang sama sekali tidak dia kenali. Jawab dong Mas, sahut Bu Rosita geram karena Ridwan tidak mengerti ekspresi yang ditunjukkan oleh ibunya itu. Kecewa atas alasan apa? Apa karena benar-benar mencemaskan keadaan Ridwan? Atau karena takut Ridwan tidak lagi memberinya uang? Karena di akhir kalimat wanita itu menanyai tentang Ridwan yang masih bekerja. Itu ada apa sih Bu? Teriakan ibu sampai terdengar ke dapur. Mas, minum dulu, ujarnya sambil meletakkan minuman tersebut tepat di hadapan Ridwan. Itu Lorin, kakakmu, katanya Ridwan kecelakaan di tempat kerja. Apa? Mas Ridwan kecelakaan? Terus gimana dong dengan kita? Kalau Mas Ridwan kecelakaan itu artinya dia nggak kerja dong. Kalau dia nggak kerja terus keuangan kita gimana Bu? Rina panik. Iya, ibu juga lagi mikir. Kalau kakakmu nggak kerja, siapa dong yang menghidupi kita? Bisa repot hidup kita kalau kakakmu nggak dapat gaji. Timpal Bu Rosita secara belak-belakan. Membuat pemuda itu bagaikan tenggelam di dalam sungai kesedihan mengenai arti dirinya
yang ternyata dia benar-benar bagaikan mesin ATM bagi ibu dan adiknya. Pria itu sungguh tak menyangka bahwa keluarganya hanya mementingkan dirinya saja, yang sama sekali tidak memikirkan nasib dirinya. "Terus gimana keadaan Mas Ridwan saat ini, Mas? Keadaannya parah. Loh, terus gimana dong? Berarti masih belum gak kerja ya?" tanyanya lagi. Ridwan mengangguk. "Yah, gimana dong, Bu? Kalau bisa tolong sediakan uang agar Ridwan bisa dibawa pulang ke sini, ke Bekasi. Soalnya kita nggak ada uang, Mas. Lagi pula biarkan saja bos dia yang bertanggung jawab atas selama ini. Bosnya yang mempekerjakan Mas Ridwan. Kenapa kami yang harus mengeluarkan uang untuk biaya Mas Ridwan?" "Ya kan, Bu?" Rina menolak secara terang-terangan. "Betul apa yang dikatakan putri bungsu saya. Kami nggak punya uang, Mas. Lebih baik bilang saja sama Ridwan. Bertahan saja di sana sampai sembuh, nggak usah pulang. Lagi pula di sini juga mau ngapain sih kalau belum sembuh?" Imbuh Bu Rosita secara belak-belakan menolak kepulangan putranya. Hati Ridwan begitu remuk saat menyadari sebuah kenyataan bahwa ternyata dirinya memiliki keluarga yang toksik, hanya menginginkan uangnya saja dan tenaganya saja. Entah mengapa tiba-tiba saja Ridwan merasa menyesal karena selama ini dirinya selalu mentransfer uang untuk orang-orang yang dia sayang. "Terus saya harus gimana?" tanya Ridwan berpura-pura bingung. "Ya nggak gimana-gimana, Mas. Bilangin saja sama kakak saya. Nggak usah pulang ke Bekasi. Suruh saja dia secepatnya sembuh di sana dan kerja lagi. Nggak usah lebay, terlalu menghayati rasa sakit, apalagi mau pulang ke Bekasi," jawab Rina dengan nada yang meninggi. Gadis berusia 17 tahun itu memang sangat menguasai keadaan rumah Bu Rosita. Sedari kecil dirinya memang dimanja oleh Bu Rosita, sehingga membuat gadis remaja tersebut terlihat arogan dan mendominasi sikapnya. "Baik Bu, saya akan sampaikan apa yang Ibu bicarakan. Tapi bagaimana kalau perusahaan memecat dia karena mungkin dia sudah tidak dibutuhkan lagi di tempat kerjanya?" Selidik Ridwan mengetes jawaban dari kedua wanita yang membuat hatinya hancur. "Bilang saja sama Mas Ridwan, suruh saja dia cari kerjaan di tempat lain. Kami hanya berdoa, semoga dia segera sembuh dan bisa kembali lagi bekerja untuk keluarganya." Ridwan menghembuskan napas panjang dengan penuturan kedua orang yang membuat hatinya sadar bahwa ternyata uang tidak dapat membeli kasih sayang, karena justru dengan uang dirinya bisa melihat siapakah orang yang peduli terhadap dirinya atau hanya menginginkan uangnya saja. "Bu, aku titip anakku ya, aku mau pergi dulu ke salon," ucap Devi yang sama sekali tidak menyadari keberadaan Ridwan yang saat ini duduk. Mata pria itu membulat saat mengetahui bahwa istrinya ternyata begitu akrab dan dekat dengan Bu Rosita. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Bu Rosita juga mengetahui bahwa Devi mengkhianati Ridwan? Apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu bertanya-tanya dalam benaknya. "Devi, apa kamu sudah tahu kalau Ridwan mengalami kecelakaan?" celutuk Bu Rosita. Tentu saja Devi terkejut dengan kabar yang disampaikan oleh mama mertuanya itu. "Hah? Mas Ridwan kecelakaan? Kapan? Kok aku nggak tahu?" tanya Devi tercengang. "Itu temannya Ridwan yang mengetahui. Dia baru saja memberikan kabar kecelakaan Ridwan," tutur Bu Rosita. "Kamu temannya Mas Ridwan?" tanya Devi meyakinkan. Pria itu mengangguk. Dengan perasaan cemas, Devi pun duduk bersebelahan dengan posisi Rina yang duduk saat ini terlihat cemas. "Kenapa nggak menghubungi aku? Terus kapan kejadiannya? Soalnya Mas Ridwan hari ini mau ngasih paket. Tapi, sudahlah, terus gimana kabar Mas Ridwan?" tanyanya khawatir. "Keadaannya parah dan untuk saat ini mungkin Ridwan belum bisa memberikan uang pada kalian. Dikarenakan Ridwan juga tidak bekerja untuk sementara waktu sampai dia benar-benar pulih." Devi menutup mulutnya dengan pernyataan pria yang berjenggot tebal di hadapannya itu. Jika seandainya Ridwan tidak memberinya uang bulanan, lalu bagaimana dirinya bisa melanjutkan hidup? Biaya kehidupannya, biaya bayinya, dan banyak hal lainnya. "Ya ampun, ini gimana dong Bu?" tanyanya menoleh ke arah ibu mertuanya. Saat ini tengah menggendong bayinya. "Ibu juga nggak tahu harus bagaimana. Selama ini kita selalu mengandalkan uang dari Ridwan. Kalau dia nggak kirim, entah kita harus gimana," sahut Bu Rosita. Ridwan semakin menyipitkan matanya. "Tapi itu tidak mungkin karena selama 2 tahun terakhir mereka tidak bertemu dikarenakan ada banyak hal dan rintangan.
Kita pinjam saja sama pinjol atau kita pinjam ke bank, gunakan saja sertifikat rumah untuk jaminan. Nanti kalau Mas Ridwan udah sehat dan transfer lagi uangnya ke kita, baru deh kita bayar hutangnya ke bank. Gimana? Ide bagus tuh. Devi tersenyum lega karena usul dari adik iparnya membuat hatinya sedikit tenang. Terus gimana kabarnya Mas Ridwan? Kira-kira bakal sembuh lagi kapan? Dia nggak dipecat dari tempat kerjanya kan? Devi memberondong pertanyaan. Saya nggak tahu mbak, keadaan Ridwan parah. Mungkin bisa sampai 5 atau 6 bulan Ridwan nggak kerja. Kalau saran saya sih lebih baik Ridwannya dibawa ke sini aja, ke Bekasi. Jangan, sahut Bu Rosita dan Rina berbarengan. Devi menoleh ke arah dua wanita yang tidak menyetujui suaminya untuk dibawa ke Bekasi. Jangan mas, nggak usah dibawa pulang ke sini. Biarin saja Mas Ridwan di sana. Kalau perlu, minta saja pihak perusahaan membayar biaya rumah sakit dan yang lainnya. Bukankah Mas Ridwan kecelakaannya di tempat kerja? Harusnya mereka dong yang merawat Mas Ridwan, bukan kami. Devi memberikan alasan agar usul dari pria berkacamata hitam itu bisa ditolaknya. Tapi biasanya pasien akan sangat mudah sembuh jika dia ditemani oleh keluarga tercinta. Imbuh Ridwan dingin. Ya elah mas, kami kirim doa saja yang terbaik untuk Mas Ridwan. Bilangin saja sama Mas Ridwan bahwa dia nggak perlu pulang. Kami di sini akan memberikan doa terbaik untuk dia, pesan Devi. Baik mbak, sahut Ridwan. Tapi bagaimana kalau kecelakaannya semakin parah? Jangan nakut-nakutin dong mas. Semoga saja Mas Ridwannya baik-baik aja. Kami di sini sebagai keluarganya membutuhkan uang dari Mas Ridwan. Tiba-tiba pintu pun terbuka. Datanglah Rudi dengan pancingan dan beberapa ikan. Rin, bawa nih ke dapur. Bersihin ikannya, kita makan dengan ikan. Titahnya pada adik bungsunya. Kemudian pria itu pun duduk tepat di samping Devi. Ada apa ini? Tanya Rudi. Ini loh mas, dia itu temennya Mas Ridwan. Dia mengabarkan bahwa Mas Ridwan katanya mengalami kecelakaan di tempat kerja. Sontak Rudi pun terkejut. Hah? Ridwan kecelakaan kerja? Terus gimana dong kabarnya dia saat ini? Dia nggak mati kan? Enggak mas, cuma keadaan Mas Ridwan parah. Katanya sih untuk beberapa bulan dia nggak bisa transfer sama kita. Loh, kalau dia nggak transfer, terus gimana dong dengan nasib kita? Dasar anak ceroboh. Harusnya dia bekerja dengan baik. Jadinya nggak perlu sampai ada kecelakaan kerja segala. Bikin orang was-was aja. Umpat Rudi terlihat kesal dengan kabar mengenai adiknya yang kecelakaan tersebut. Ridwan yang melihat ekspresi orang-orang yang telah memanfaatkan dirinya terdiam dengan luka hati. Saat ini Ridwan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri melihat Bu Rosita yang tengah bermain dengan bayi mungilnya penuh canda. Itu cucunya bu? Tanya Ridwan. Iya, ini cucu saya, jawab Bu Rosita. Iya, itu anak kami, timpal Rudi dengan bangga. Duduk hampir berdempetan dengan Devi. Mereka telah mengkhianati Ridwan dengan terang-terangan. Namun Bu Rosita dan Rina sama sekali tidak terlihat keberatan, bahkan seolah mereka mendukung perbuatan bejat Devi dan Rudi. Ridwan menelan ludahnya sendiri karena ternyata anak yang dilahirkan oleh Devi adalah darah daging Rudi. Pantas saja Bu Rosita begitu menerima kehadiran bayi itu. Dan seolah sama sekali tidak mempermasalahkan bahwa Devi telah melahirkan anak yang bukan darah daging dari Ridwan. Karena ternyata bayi itu terlahir dari darah daging Rudi, yang tidak lain adalah sama-sama anak dari Bu Rosita. Terlahir dari Ridwan ataupun Rudi, status bayi itu tetaplah sama, sebagai cucunya Bu Rosita. Dunia terasa runtuh saat melihat orang-orang yang dicintai oleh Ridwan dan diperjuangkan oleh Ridwan ternyata mereka hanya memperalatnya untuk materi saja. Ya sudah semuanya, saya mohon undur diri, ucap Ridwan berpamitan. Ya sudah, kalau mau pulang tolong beritahukan pesan kami kalau Mas Ridwan agar dia baik-baik saja. Kami di sini hanya bisa mendoakan saja semoga segera membaik dan bilang juga pada dia hati-hati. Kalau bekerja jangan ceroboh. Ridwan tak habis pikir dengan sikap kakaknya yang semakin hari semakin malas untuk bekerja. Dengan segudang alasan kemalasan yang dicari-cari. Padahal Rudi adalah seorang duda yang ditinggalkan oleh istrinya akibat kemalasan yang dipelihara oleh pria itu. Sesungguhnya Rudi memang sudah memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan pertamanya yang gagal, namun tinggal bersama pihak mantan istrinya.
Telepon si Ridwan, Bu. Bilang sama dia, segera sembuh, jangan lebay sakitnya. Nanti saya teleponnya, Ibu lupa, belum isi pulsa dan kuota. Tolak Bu Rosita sambil memijit pelipisnya. Gimana dong Mas, anak kita butuh uang nih. Sabar ya sayang, semoga Ridwan segera sehat dan segera transfer pada kita. Mendengar kalimat yang diucapkan oleh Rudy kepada istrinya, sungguh hati Ridwan laksana seperti luka yang ditaburi dengan garam. Tak kuasa dengan rasa sakit itu, akhirnya Ridwan pun setengah berlari, meninggalkan kediaman orang tuanya. Kediaman yang berubah setelah kepergian ayahnya untuk selamanya, 5 tahun yang lalu. Aku akan membuat kalian ketar-ketir, gumam Ridwan sambil melangkahkan kakinya menuju sebuah tempat. Langkah pertama yang akan ditempuh olehnya adalah mencari sebuah alat untuk menunjang sandiwara yang akan dia buat. Ridwan akan berpura-pura jadi pria yang tidak berguna karena lumpuh. Di sebuah toko yang bernama Alkes, pria itu pun membeli sebuah kursi roda yang akan dia gunakan beberapa hari lagi untuk menemui keluarganya. Ridwan tersenyum menyeringai saat berpikir bagaimana nanti reaksi keluarganya yang akan sangat terkejut saat mendapati sosok Ridwan yang mereka andalkan kini menjadi pria lumpuh yang tak berguna. Tak sabar rasanya pria itu ingin melihat ekspresi para pengkhianat di dalam hidupnya. Pasti mereka akan sangat terpukul atas apa yang terjadi, bukan karena sedih dengan keadaan Ridwan, tapi karena ATM berjalan mereka hilang. Seminggu kemudian, Ridwan benar-benar menjalankan aksinya menjadi sosok pria yang lumpuh dan menggunakan kursi roda. Sengaja pria itu memperlihatkan sisi buruk atau sisi gelap kondisinya saat ini untuk menguji dan untuk membuat para pengkhianat itu gelisah dan merana karena sumber uang mereka telah pulang kampung. Pria itu keluar dari taksi online. Sengaja, sejak naik dari taksi online, Ridwan berpura-pura lumpuh untuk meyakinkan pengemudi taksi online tersebut. Tak ayal pria itu dibantu untuk masuk ke taksi online itu, ataupun untuk keluar dari taksi online tersebut. Dari balik rumah Rina yang saat ini tengah melamun memandangi halaman sangat terkejut saat mendapati kakak yang selama ini menafkahi dirinya ternyata telah pulang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bu, akan tetapi sama sekali tidak ada sahutan dari Bu Rosita. Bu, aku ada kabar buruk, ucapnya lagi. Akan tetapi entah kemana saat ini Ibu Rosita berada. Padahal menurut Rina, beberapa menit lalu Bu Rosita masih ada di dapur, berjibaku dengan pekerjaannya. Sementara itu, Ridwan bersusah payah memutar kursi rodanya untuk segera sampai di teras. Bergegas pria itu pun mengetuk pintu. Rina yang mendengar ketukan itu terpaksa beranjak dari tempat duduknya, kemudian menghampiri pintu dan gadis remaja itu menelan ludahnya saat melihat keadaan kakaknya saat ini. Mas Ridwan, sapanya terkejut. Kemudian Ridwan mengangguk santai, namun wajahnya terlihat seolah-olah dirinya tertekan. Mas dipulangkan oleh bos di tempat Mas bekerja. Katanya sih nggak boleh bekerja sebelum Mas benar-benar sehat. Iya Mas, aku sudah dengar kalau Mas katanya kecelakaan. Aku turut sedih. Tunggu di sini dulu ya, aku mau panggilkan dulu ibu dan yang lainnya. Pamit Rina beranjak dari tempat duduknya. Dengan langkah cepat, gadis remaja itu memasuki kamar Ibu Rosita dan terkejut saat melihat wanita yang telah melahirkannya itu saat ini tengah tertidur pulas dengan suara mengorok yang membahana di kamarnya. Bu, bangun. Bangun Bu, ada Mas Ridwan di depan. Bisik Rina tepat di telinga Bu Rosita, membuat wanita itu seketika itu juga membuka matanya, akibat tercengang dengan penuturan putri bungsunya. Apa kamu bilang? Ridwan pulang? Kok bisa sih pulang? Padahal ibu itu sudah kirim chat WhatsApp sama dia, supaya dia itu nggak usah pulang ke kampung. Ya mana aku tahu, lagian kemarin-kemarin aku lihat pesan dari ibu itu kayaknya nggak sampai deh ke HP miliknya Mas Ridwan. Soalnya masih terlihat centang satu. Bu Rosita mengacak rambutnya frustasi. Wanita itu sungguh tidak menyangka bahwa pria yang selama beberapa tahun terakhir menyokong hidupnya benar-benar pulang, dan itu pasti benar-benar membuat dirinya akan kehilangan jatah bulanan. Terus keadaan kakakmu gimana saat ini? Keadaan Mas Ridwan parah Bu, dia benar-benar kacau, dan memang saat ini dia juga pakai kursi roda. Pantas aja bosnya nyuruh dia pulang, soalnya dia udah gak berguna. Celutuk Rina berpendapat membuat Bu Rosita semakin pusing 7 keliling.
Dasar nasib sial, padahal kalau Ridwan di sana lumayan uangnya. Ngapain juga dia pakai pulang segala? Kalau dia tinggal di sana kan dia nggak perlu ngerepotin kita. Ya mau gimana lagi bu, Mas Ridwan yang pakai kursi roda itu artinya dia itu lumpuh dan benar-benar parah kecelakaan. Maka dia pulang. Cepet temuin Mas Ridwan bu. Dengan wajah cemberut, Bu Rosita mengangguk terpaksa. Bahkan meskipun hati dan pikirannya menolak secara terang-terangan kehadiran putranya untuk pulang kampung, akan tetapi mana mungkin wanita itu dengan belak-belakan menolak putranya. Apalagi sampai putranya juga memang sangat tidak memungkinkan untuk bekerja. Ya sudah, ayo kita temui kakakmu, sahut Bu Rosita. Kemudian kedua wanita itu pun keluar dari kamarnya dan berjalan beriringan menghampiri Ridwan yang saat ini pura-pura tertidur di kursi rodanya. Ridwan, panggil Bu Rosita sambil memeluk putranya. Nalurinya sebagai seorang ibu merasa sakit hati saat melihat keadaan putranya yang pulang dalam keadaan menyedihkan itu. Ridwan pun pura-pura terkesiap. Bu, raungnya berpura-pura seolah dirinya saat ini meratapi nasib yang tragis. Mereka berdua pun saling berpelukan, yang membuat Rudi yang saat ini tengah tidur siang terbangun di kamarnya. Pikiran Rudi terasa pusing saat melihat kenyataan yang di pikirannya saat ini adalah tentang uang yang tidak akan ia dapatkan lagi dari adiknya yang saat ini lumpuh. Dasar sial, kalau begini itu artinya adikku bakal cuti panjang dong, atau bahkan mungkin dia tidak akan pergi lagi ke Kalimantan sana. Kamu kok pulang, Wan? Kenapa kamu nggak menjalani perawatan saja di Kalimantan sana? Biar kamu dapat ongkos dari bos kamu untuk berobat. Bukankah kamu itu kecelakaan di tempat kerja? Seharusnya kan bos kamu yang bertanggung jawab, bukan malah kita-kita yang kena getahnya. Karena harus merawat kamu. Rudi memprotes dengan suara yang begitu tegas dan menggelegar. Mendengar penuturan dari kakaknya, Ridwan tersenyum tipis. Siapa yang bilang kalian kena getahnya? Dari aku. Aku akan berobat berjalan dan bosku tetap bertanggung jawab. Tetapi dengan cara langsung mentransfer ke nomor rekening rumah sakit tempat di mana aku dirawat jalan. Bosku tetap bertanggung jawab kok, dan aku juga punya BPJS, sehingga aku tidak membutuhkan sumbangan uang dari kalian. Balas Ridwan mematahkan ejekan dari kakaknya itu. Lagi pula, bukankah beberapa bulan lalu Mas Rudi pernah meminjamkan uang sama aku 30 juta? Bukankah Mas Rudi bilang itu untuk usaha Mas Rudi? Sekarang pasti usahanya sudah maju ya. Nggak apa-apa kan aku minta uang itu kembali? Tanya Ridwan, membuat Rudi tercengang karena pria itu ditagih hutangnya oleh sang adik. Pria itu menelan ludahnya. Tiba-tiba saja udara terasa panas dirasakan oleh Rudi. Bu Rosita yang baru saja mengetahui bahwa ternyata anak pertamanya berhutang kepada anak keduanya benar-benar terkejut. Kamu pinjam uang sama Ridwan sebesar 30 juta? Ya kan cuma 30 juta bu, waktu itu aku pernah join bisnis sama temanku tapi gagal dan rugi. Bu Rosita menggelengkan kepalanya dengan pernyataan sungguh tidak menyangka bahwa anaknya itu benar-benar berani dan cukup serakah. Itu mungkin memang gak besar buat Mas Rudi, tetapi buatku itu sangat besar dan sangat berarti untuk biaya hidupku sehari-hari. Jadi aku harap apapun alasannya, Mas Rudi segera mengembalikan uang itu, sahut Ridwan percaya diri. Walaupun sungguh di hati terkecilnya, Ridwan merasa bahwa kakaknya tidak akan membayar hutang karena sadar kemampuan pria itu. Sebenarnya Ridwan sudah berpikir untuk menagih hutang kepada kakaknya itu. Akan tetapi Ridwan benar-benar kecewa atas tindakan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Rudi terhadap dirinya. Halah, cuma uang segitu. Kamu perhitungan banget sih sama kakak sendiri, sanggah Rudi sama sekali tidak mengindahkan uang yang ia pinjam. Padahal dulu dia pernah berjanji minimal 6 bulan uang itu akan dikembalikan. Tapi buktinya. Tapi uang itu sangat berarti saat ini untukku mas. Karena aku juga tidak yakin kalau aku akan balik lagi ke Kalimantan. Di saat suasana tegang mencekam, tiba-tiba saja pintu terbuka. Muncullah Devi dengan wajah sumringah menggendong putrinya. Akan tetapi wajah Devi pucat saat melihat kondisi Ridwan saat ini yang duduk di kursi roda. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Mas Ridwan, ngapain kamu di sini mas? Kapan kamu pulang? Kok nggak ngasih kabar sama aku? Terkejut bukan main ketika suaminya ternyata benar-benar pulang.